Salah satunya adalah batu hitam atau BlackRock. Dia aja mengelola lebih dari 10 triliun dolar. Crazy. Satu perusahaan, karyawannya mungkin nggak lebih dari 100 ribu. 16 sisanya mengelola 50 triliun dolar. Jadi 17 perusahaan mengelola 60 triliun dolar, sisa dari 100 yaitu 40 triliun dolar itu dikelola oleh mungkin puluhan atau ratusan perusahaan kecil. Ini nggak tahu duitnya mau dikemanain. Di Jepang suku bunga minus, di Uni Eropa suku bunga minus. Kalau saya jadi pengelola dana di Eropa atau di Jepang, saya akan garuk-garuk kepala. Ini duit gue harus gue kemanain nih. Bahasa canggihnya, ini duit harus didemokratisasikan kemana? Harus dicurahkan kemana? Nah, gimana nih? Kalau kalian mau ke perusahaan di Indonesia, harus begging-begging kan? Ke saya, Wowi atau Helmi aja harus begging-begging. Karena kita nggak melola 100 triliun dolar. Ya ada lah, tapi nggak sampai segitu. Nah sekarang gimana supaya kalian bisa berkomunikasi dengan mereka yang mengelola 100 triliun dolar? Caranya gimana? Bahasa Batak? Bahasa Jawa? Bahasa Sunda? Ayo, bahasa apa? Ya, mungkin bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, bahasa internasional. Seringkali kita tuh mengkotak-kotakkan diri kita sendiri. Kalau ada satu atau dua orang ngomong, wah lu perlu lo menguasai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ah lu nggak nasionalis, pale lu bau menyan. Nasionalisme itu termasuk kapasitas seseorang untuk bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita. Kalau kita nggak bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita, itu bukan nasionalisme yang murni. Iya kan? Iya nggak? Halo? Halo? Heyo? Kayak Freddie Mercury aja. Dulu kalau manggung begitu bro. Coba dipikirin, di sini siapa yang menguasai bahasa asing? Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Mulai malam ini, les. Hah? Les. Kalau enggak, good luck nyari duit. Duit itu adanya di luar sekarang. Gojek bisa gede, Tokopedia bisa gede, Grab bisa gede, Traveloka bisa gede, itu duitnya dari luar. Direkam bro. Jadi kalau kalian mau jadi unicorn, syukur-syukur dekakorn, syukur-syukur popcorn. Belajar bahasa asing. Karena yang mengelola duit yang paling gede ini adanya di luar. Nah ini low hanging fruit. Kalau saya mau bikin startup, saya akan mikir gimana supaya 280 juta manusia itu bisa ngomong Inggris. Bisa ngomong Mandarin, Prancis, Spanyol, belakangan lah, mungkin kedengaran romantis, tapi nggak selaku Mandarin atau Inggris, iya kan? Nah, nih tadi yang ngomong mengenai pariwisata. Wisata internasional sebelum COVID yang datang ke Indonesia itu 15 juta. Tahu nggak di Thailand berapa wisata internasional? 40 juta. Tahu nggak Singapura, Malaysia berapa masing-masing? 22 sampai 25 juta. Kok
Kok Indonesia cuma 15 juta? Terakhir saya cek, jumlah pulau di Indonesia kayaknya lebih banyak daripada di Singapura. Iya kan? Nggak tahu, ada yang mau challenge? Piye? Kok bisa? Kok dia bisa 25 juta? Kita cuma 15 juta. Nah, kalau kita mau berpikir secara optimis, pemikiran saya nggak ada alasan. Nanti Sandy datang kan, challenge aja dia. Pak, kok cuma 15 juta? Hah? Tapi kalau mau optimis, nggak ada alasan Indonesia nggak bisa mendatangkan 150 juta wisatawan internasional. Percaya. Tahu nggak yang kurang apa? Hah? Apa? Thank you. Pikir mau ngomong airport. Airport udah cukup. Bahasa, kita kurang bisa ngecap. Kita kurang bisa dongeng. Kurang bisa dongeng. Kalau masing-masing dari 200 ini bisa ngecap dalam bahasa internasional, gue jamin angka 15 juta bakal mental tuh ke atas. Kita kurang bisa dongeng. Dan bayang nggak kalau angka 15 juta naik ke 150 juta, multiplikasinya, coba dibayangkan, berapa barista yang dibutuhkan, berapa tour guide yang dibutuhkan, berapa supir yang bisa berbahasa internasional yang dibutuhkan, berapa resepsionis yang dibutuhkan, berapa concierge yang dibutuhkan, berapa CEO mastermind yang dibutuhkan. Coba, kalau saya hitung, sekarang jumlah tenaga kerja yang ada di UMKM atau mikro UMKM itu 125 juta, ya kan? Gak ada alasan itu gak bisa berkembang ke 180 juta. Tiba-tiba GDP per kapita kita akan meningkat. Karena pemasukan akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat, penerimaan pajak akan meningkat. Tiba-tiba status internasional Indonesia itu berubah. Nah, to end the story, Indonesia sebagai negara Islam atau Muslim terbesar di dunia yang kental dengan moderasi, kental dengan kebersamaan, kental dengan kerukunan, bukan nggak mungkin untuk berperan dalam pengedepanan sains dan teknologi. Dan bukan nggak mungkin salah satu atau beberapa dari peserta sini, nggak Kristen, nggak Islam, nggak Hindu, Buddha, apapun, untuk menang Nobel, untuk menang Oscar, untuk menang Grammy. Nah, saya selalu tuh ngomong mengenai 2045. Gimana sih supaya kita tuh udah bisa menang 10 Nobel, 10 Grammy, 10 Oscar, 10 Tony, 10 apapun yang merupakan metrik yang bisa memberikan pengakuan bahwa kita ini eksis secara internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.